Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mas War. Ya, dengan siapa di mana ini? Dari Buya Ahmad. penelpon lama, murid beliau. Oke, ya silakan. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya Ahmad Khalidi. Sudah lama nggak ketemu ya Buya. Ya. Rindu juga dengan suara Buya. Sama-sama. Begini Buya. Saya mau menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan saya pertama tentang lanjut surah Al-Isra. Ini ayat ke-13 ya. Iya. Ayat ke-13 dari bahasa yang berbeda. Ya, yang temanya agak berbeda. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Artinya setiap kita telah dikalungkan amal perbuatan kita di leher kita, agar nanti di hari kiamat nanti dibukakan kita dengan selebar-lebarnya oleh Allah. Nah, yang saya maksud ini dikalungkan di dalam bentuk yang bagaimana secara pengertian yang dalamnya. Itu yang pertanyaan saya pertama ya. Pertanyaan saya yang kedua yaitu mengenai 4 orang nabi kita yang masih hidup pada saat dalam sejarah, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir, Nabi Idris dan Nabi Ilyas. Yang jadi pertanyaan saya, apakah beliau itu akan mati juga nanti pada hari kiamat dengan yang berbeda-beda ya. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Al-Isra ayat 13 itu bagaimana maksud dikalungkan. Jadi begitu dekatnya catatan itu, tidak jauh-jauh, dikalungkan itu ya boleh disebut di hadapan, ya selengket catatan itu di badan diri, mungkin boleh disebut di sandang, tapi dikalungkan itu sekarang orang misalnya latihan manasik haji, bagaimana hitungan dia dikalungkan sehingga nanti mudah menghitungnya dengan media yang digunakan. Sama saja gambaran istri Abu Lahab itu menjunjung kayu, mencari kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. Itu maknanya apa? Bahwa begitu hebatnya kalau perempuan menebar fitnah, cepat terbakarnya suasana. Jadi kalau catatan itu dikalungkan, ya begitu dekatnya catatan, tidak ada yang tersembunyi. Lalu pada ayat 14-nya ya baca catatanmu, kira-kira seperti itu. Jadi ini kalimat majazi, majaz, punya penafsiran lebih daripada kalimat yang ada. Kalau hanya sekadar dikalungkan, untuk apa ya? Misalnya kalung perhiasan, tapi begitu dekatnya bacaan tidak luput dari sedikit pun tertinggal dari catatan itu. Ya disuruh berikutnya pada ayat 14 ya, Iqra kitabak, ya baca catatanmu, baca, kira-kira seperti itu. Kemudian adapun nabi yang disebut hidup sampai sekarang, sebenarnya masih perdebatan apa maksudnya. Benarkah Nabi Isa itu hidup sampai sekarang? Kata siapa? Dalilnya bagaimana? Karena setiap yang bernyawa itu akan mati. Misalnya diskusi saya dulu, katakanlah Nabi Isa alaihissalam ya. Karena setiap nabi itu berkeluarga, berketurunan. Misalnya Nabi Isa setelah selesai dia menjalankan tugasnya, dia menyeberang, lalu kawin dengan perempuan bernama Magdalena, sehingga ada di belahan bumi ini mengaku keturunan Nabi Isa alaihissalam. Sudah itu dia meninggal. Terus Nabi Idris bagaimana? Siapa yang membilang dia benar-benar hidup? Dia akan juga akan berakhir hayatnya. Adapun pertemuan di Isra Mi'raj itu kan dalam bentuk gaib. Jadi saya Buya tidak punya
kapasitas untuk menjawab hal ini tentu ya ulama kita yang ahli ilmu kalam lah ya membahas ini. Saya angkat tangan dulu, tidak bisa jawab panjang lebar, tapi untuk sementara keyakinan saya semua nabi itu sudah meninggal, dan jangan dikatakan meninggal, sebenarnya hidup. Hidup itu apa? Ruhnya, semangatnya ya. Misalnya Nabi SAW kan sudah meninggal, tapi semangat sunnah yang diajarkan itu harus dihidupkan. Nah, inilah mungkin dalam bahasa sederhana, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan pelajaran, meninggalkan karya, walaupun dia tidak ada lagi, tapi apa yang dia harapkan ada yang melanjutkan. Habis itu pula lah para nabi. Oke Buya, nanti bisalah dijawab oleh guru kita yang lebih dalam ilmunya. Demikian Pak Yudi. Iya, baik. Kembali kami buka line interaktif di line telepon 0751 812 878 atau yang berada di Kota Padang 0811 66 66975 juga boleh melalui WhatsApp ya di kesempatan pagi hari ini. Topik kita pada pagi ini yaitu awal Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yud. Ya, dengan siapa di mana ini? Abdul Rahman. Abdul Rahman Ajaunia. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ajaunia. Ya, hari akan masuk bulan puasa. Maafkan juga Ya, sama-sama. kalau ada kata yang tidak yang berkata tempat. Hormat puji yang keluar di waktu itu. Nah, saya bertanya sedikit saja Pak De. Ya. Ada dari sini terpisah wakulai sini fadalnahu tafsila. Nah, jadi di sini kan lebih diterangkan bahwa dan kami jadikan malam dan siang dan sebagai jualan keputusan kami kan itu kan ya mencari untuk berpuasa itu kan hisab. Nah, sekarang kan alhamdulillah kalender atau amanah yang dikatakan oleh Pak De itu kan sudah ada. Apakah nanti masih ada pertikaian dalam bahasa ini? Yang benar itu kan satu, bukan dua. Nah, jadi minta pencerahan di ujung ini Pak De, dasinin wal hisab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat adada sini nawal hisab. Kamu bisa menghitung, menetapkan perhitungan waktu dari tahun ke tahun ya. Kalau dilanjutkan maknanya sebagaimana perhitungan kalender Syamsiah atau Masehi sudah kita nikmati karena diolah dengan ilmu pengetahuan, bukti-bukti fenomena alam, sehingga kalender Masehi sudah kita nikmati. Satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Maksudnya tanggal 1 Januari, hari Senin misalnya ya. Nah, seluruh dunia tanggal 1 Januari itu hari Senin. Jadi satu hari, satu tanggal seluruh dunia. Begitu juga sebenarnya penanggalan Hijriah. Misalnya satu Muharram, tak hari apa misalnya, sebutlah hari Ahad. Ya, 1 Muharram adalah hari Ahad untuk seluruh dunia. Itu pula 1 Ramadan, kalau menurut konsep Al-Quran ya, tentu juga konsep sunnah, konsep ilmu pengetahuan, yang namanya 1 Ramadan itu juga 1 kali. Nah, kalau di dalam pemahaman metode hisab hakiki wujudul hilal, itu hari 1 Ramadan itu adalah hari Senin tanggal 11 Maret. Nah, karena malamnya duluan, maka malam Ramadan pertama itu Ahad 10 Maret 2024. Apakah akan terjadi perbedaan? Nah, ini karena Ajauni yang bertanya, saya duga besar atau kuat akan terjadi perbedaan. Karena di Indonesia memakai metode
hisab ru'yat, sehingga ada badan hisab ru'yat. Nah, saya juga masuk anggota BHR Sumatera Barat, dipadukan hisab ru'yat. Lalu pemerintah menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu dengan sebutan imkan ru'yah. Imkan ru'yahnya sekarang sudah 3 tahun, masuk tahun ketiga, itu 3 derajat ke atas. Apabila sudah 3 derajat ke atas keberadaan hilal, maka disebut imkan, mungkin bisa dilihat, imkan ru'yah. Nah, karena untuk awal Ramadan belum sampai 3, hanya 1 derajat lebih sedikit. Nah, bahkan teorinya apabila ada yang mengaku melihat hilal itu ditolak karena tidak imkan ru'yah. Jadi karena belum diumumkan oleh pemerintah, melihat teori yang dibangun, ya besar kemungkinan pemerintah bisa jadi menetapkan 1 Ramadan itu hari Selasa tanggal 12. Kemarin saya lihat di salah satu kantor kementerian ada kalender di masjidnya, itu 1 Ramadannya terlihat hari Selasa tanggal 12. Tapi kalau kalender Muhammadiyah dan juga sudah diumumkan dalam maklumat resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, itu banyak beredar videonya dan juga dalam bentuk teks, bahwa 1 Ramadan itu jatuhnya hari Senin tanggal 12 Maret. Tanggal 11 Maret hari Senin. Dan dilihat pula kalender Arab Saudi, kalender Ummul Qura, itu juga hari Senin tanggal 11 Maret. Nah, mungkin itu jawabannya, Jo. Kalau sekiranya memang betul-betul terjadi perbedaan, kita sudah terlatih untuk saling memaklumi, saling menghormati, tidak boleh salah menyalahkan. Tapi benar itu aja. Mana yang benar? Jawabannya yang diplomatis itu begini, kalau terjadi perbedaan, benar menurut pendapat masing-masing. Kalau saya setuju dengan kalimat itu untuk aman. Jadi mana yang benar? Benar menurut pendapat masing-masing, karena masing-masing menjalankan menurut pendapat yang diyakini benar. Tapi kalau dibenarkan kedua-duanya, ada hari ini, hari esok, apalagi sampai 3 hari berbeda, ya tidak bisa. Karena yang benar itu hanya 1. Allah tidak pernah ciptakan 1 Ramadan itu 2 kali. Sebagaimana kalau hitungan tahun Masehi, Allah tidak pernah ciptakan 17 Agustus 2 kali. Sehingga kita 17 Agustus se-Indonesia itu sama. Begitu pula 1 Januari tidak pernah 2 kali. Begitu pula 1 Muharram juga tidak pernah 2 kali. Demikianlah Jo, kalau kita melihat semangat dari Al-Quran, Allah terangkan sejelas-jelasnya. Nah, saya kira begitu, lebih kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5:56 waktu Indonesia Barat, dan sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Mungkin sebagai closing statement di kesempatan pagi hari ini, silakan Ustaz. Baik, Pak Yedi. Rasulullah untuk mengawali Ramadan, ya, ru'yah, melihat hilal. Karena alamnya mendukung. Madinah itu 21 derajat lebih dari utara, dari khatulistiwa ke utara. Sehingga malam berakhir Sa'ban, itu mudah melihat hilal. Tampak hilal, maka terus malam tarawih dan besoknya berpuasa. Kalau di Indonesia, malam pertama itu amat sulit. Karena hilalnya ya begitu halus, tipis, sebentar, uap awan itu sangat rentan menutup. Jadi dari pengalaman saya 20 tahun lebih ikut ru'yatul hilal, bahkan hilal pernah tingginya 8 derajat lebih ya di atas ufuk, padahal hari cerah. Tidak berhasil kami melihat hilal.
Kalau 7 derajat, 5 derajat, 6 derajat itu sudah sering ya. Tapi ada sampai 8 derajat lebih, namun hilal tidak bisa kami lihat. Artinya adalah untuk malam pertama wilayah Indonesia amat sulit melihat hilal kalau dilihat dengan mata kepala. Tapi kalau dilihat dalam ilmu pengetahuan itu sangat jelas. Ketinggiannya berapa derajat, berapa lebihnya dari derajat tersebut itu bisa diterangkan dengan jelas. Nah, oleh sebab itu kiranya menurut konsep Al-Quran dan Sunnah kita sebenarnya bisa disatukan mengawali berpuasa maupun berhari raya kalau memang benar-benar tekad yang kuat dan harus kita semangati bahwa satu Ramadan tidak pernah 2 kali, satu Syawal juga tidak pernah 2 kali. Karena apa? Medianya lengkap Allah sediakan. Ada ufuk sebagai pembatas, ada bulan dan matahari dengan hitungan yang jelas, tinggal lagi kita memanfaatkan kajian ini. Jadi makna ru'yah ada luas ya. Ru'yah bisa disebut dilihat oleh mata kepala, tapi juga ru'yah dilihat dengan ilmu pengetahuan. Kata guru saya, pembimbing disertasi saya, Profesor Amir Syarifuddin, makna ru'yah bisa dimaknai melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi terpenuhilah semangat Al-Quran dan Sunnah untuk kita berpuasa sehingga bisa diumumkan sebelum hari H-nya karena hitungannya itu pasti. Demikian lebih kurang tentu bisa kita dalami pada materi selanjutnya atau oleh guru-guru kita yang akan datang. Ya, baik, terima kasih Ustaz Firdaus atas uraiannya dan juga tanggapan yang bermanfaat kita pada pagi hari ini. Dan mendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan saatnya saya Yudi Mauso beserta Ustaz Firdaus kami dari ruang dengar Anda, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya kita jelang pukul 6 saja kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.